Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peliksan, NIM 19086126. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mini proposal saya, yaitu berjudul Hubungan Daerah atau Tungkai dan Koordinasi Mata Tangan terhadap Kemampuan Jump Shot Atlet Bola Basket Putra Klub Infinity Kota Sleman. Baik, langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu pengertian permainan bola basket. Bola basket pertama kali ditemukan di Amerika, yang ditemukan oleh seorang guru pendidikan jasmani yang bernama Dr. James A. Naismith pada tahun 1891. Bola basket merupakan olahraga yang mengandung unsur gerakan yang kompleks dan beragam. Artinya, gerakan-gerakan yang dibutuhkan dalam bola basket merupakan gabungan dari unsur-unsur gerakan yang menunjang. Untuk dapat bermain dengan baik, maka masing-masing unsur tersebut harus dipelajari satu persatu, dan selanjutnya perlu ada koordinasi antara unsur gerak satu dengan lainnya. Bola basket merupakan permainan yang menggunakan bola besar yang dimainkan dengan tangan. Bola boleh dipasing atau dilempar ke teman, boleh dipantulkan ke lantai sambil berjalan, yang dimana tujuannya yaitu adalah memasukkan bola sebanyak mungkin ke ring lawan dan melindungi ring kita dari serangan lawan. Pada permainan bola basket, biasanya satu pertandingan dimainkan oleh 4 babak, yang dimana satu babaknya terdiri dari 4 kali 10 menit, berarti satu babaknya 10 menit. Baik, lanjut saja masuk ke poin kedua, yaitu teknik dasar permainan bola basket. Teknik-teknik dasar yang harus dimiliki dapat dikelompokkan dalam beberapa teknik, yaitu passing, catching, dribble, shooting. Seorang atlet yang memiliki teknik yang bagus dalam permainan dan taktik yang bagus dalam permainan tidak dapat direalisasikan dengan baik dalam permainan apabila tidak memiliki kondisi fisik yang baik. Oleh karena itu, dalam permainan bola basket diharapkan semua pemain mampu melaksanakan penyelesaian akhir yang baik dan mencetak angka sebanyak mungkin ke dalam keranjang lawan dalam keadaan apapun, baik dalam kemampuan shooting jarak jauh, layup, power layup, dan under basket. Teknik dasar ini harus dikuasai oleh semua pemain basket agar dapat menampilkan atau menciptakan sebuah permainan yang indah dan dapat mencetak poin sebanyak mungkin agar mencapai kemenangan. Langsung saja masuk ke poin ketiga, yaitu teknik dasar shooting. Menurut Kosasi 2008, dalam permainan bola basket ada yang dikenal dengan istilah shooting, layup shoot, under basket, layup, dan slam. Semua ini merupakan daya tarik untuk bermain bola basket. Demikian juga daya tarik untuk penonton menikmati permainan bola basket. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin baik kemampuan shooting, maka semakin indah dan menarik pula permainan bola basket untuk dilihat, terlepas dari keindahan dribble dan ketepatan passing dari seorang pemain. Menembak merupakan sasaran akhir dari setiap permainan bola basket. Keberhasilan suatu regu dalam pertandingan selalu ditentukan oleh keberhasilan dalam menembak atau memasukkan bola ke daerah ring lawan. Baik, teknik shooting, fundamental teknik shooting tersendiri terbagi 4, yaitu balance, ice, elbow, and follow touch. Yang dimaksudnya yaitu balance adalah gerakan selalu dimulai dari lantai saat menerima bola. Tekuklah lutut dan mata kaki serta agar tubuh dalam keadaan seimbang. Ice, agar shooting menjadi akurat, pemain harus dengan segera mengambil fokus pada target atau mengarahkan tangan dan matanya ke arah ring. Elbow ialah pertahanan posisi siku agar pergerakan lengan akan tetap vertikal. Maksudnya di sini adalah pada saat kita melakukan shooting, kita harus mempertahankan titik siku tangan kita
agar pada saat syuting atau diganggu oleh orang lain, syuting kita tidak meleset atau mengambang kemana-mana. Selanjutnya yaitu follow touch. Kunci siku lalu lepaskan gerakan lengan jari-jari dan pergelangan tangan mengikuti arah ring. Maksudnya di sini adalah pada saat kita syuting, kita harus melakukan finishing dan posisi tangan kita harus tetap di atas agar membantu gerakan bola untuk vertical jump. Maksud saya agar bolanya parabol. Yaitu baik, lanjut ke poin selanjutnya yaitu teknik dasar jump shoot. Jump shoot adalah jenis tembakan dengan menambahkan lompatan saat melakukan shooting, di mana dilepaskan pada saat titik tertinggi lompatan. Ada yang perlu diperhatikan pada saat melakukan shooting jump shoot, yaitu pemain harus mulai dari lantai lalu melompat dan menjaga vertikal. Jump shot merupakan tembakan sambil melompat dengan lutut menekuk, lontarkan tubuh dengan kedua kaki dan luruskan kaki. Di puncak lompatan, lecutkan pergelangan tangan dan menembak langsung ke arah ring. Lecutan pergelangan tangan akan menyebabkan bola terlempar dengan backspin atau putarannya melintir. Saat bola terlepas dari telapak jari-jari menuju sasaran. Pastikan untuk menindaklanjuti tembakan dengan mempertahankan posisi pergelangan tangan dan lengan yang melakukan tembakan sama seperti ketika melakukan tembakan sampai bola mencapai ring basket. Adapun beberapa cara pelaksanaan jump shoot yaitu diantaranya 1. Tentukan titik atau tempat untuk berhenti dan menembak. 2. Giring bola ke arah titik tersebut. Pertama kali giring bola dengan tangan kanan atau kiri atau dengan tangan yang paling mahir. Sesaat atau selangkah akan mendekati titik, bola ditangkap lalu kedua tangan dan dipegang di depan dada dan berhenti pada titik yang telah ditentukan dengan menekukkan kedua lutut. Pada posisi ini, melompatlah ke atas dengan menolakkan kedua kaki secara serempak dengan kuat. Lepaskan bola pada saat titik tertinggi dalam lompatan dengan gerakan yang cepat dari pergelangan dan jari tangan. Mendaratlah pada titik tempat lompat dengan keseimbangan yang baik, yaitu dengan cara mendaratkan kedua kaki yang dibuka selebar bahu dan kedua lutut agak ditekuk. Pada posisi seperti ini, seorang pemain akan cepat siap untuk menerima bola pantul dari papan atau bergerak dengan cepat sesuai dengan situasi di lapangan. Baik, lanjut ke poin selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kemampuan jump shoot. Adapun beberapa faktor diantaranya yaitu kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan yang baik dan tepat dengan waktu singkat-singkatnya. Kecepatan dalam permainan bola basket sangat dibutuhkan. Baik itu kecepatan reaksi, kecepatan bergerak, dan kecepatan sprint. Karena dalam permainan bola basket selain dihadapkan pada kondisi di mana pemain harus bertindak cepat. Pada saat melakukan jump shoot, seorang pemain harus cepat bertindak. Kecepatan dalam menggiring bola, menerobos lawan, kecepatan dalam passing, kecepatan dalam berlari sprint membawa bola. Selanjutnya yaitu kelentukan. Kelentukan merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan bersendian melalui jangkauan yang lebih luas. Latihan kelentukan dapat menolong mengurangi resiko cedera dengan meningkatkan jangkauan gerak sendi. Selanjutnya yaitu koordinasi. Koordinasi adalah suatu kemampuan gerak yang sangat kompleks dan erat hubungannya dengan kecepatan, kekuatan, daya tahan, kelentukan, dan kesegaran jasmani. Saat melakukan shooting, koordinasi antara kekuatan, kelentukan, dan pandangan mata akan berpengaruh terhadap kecepatan bola yang ditembakkan. Daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan organisme pemain untuk mengatasi kelelahan yang timbul setelah melakukan aktivitas tubuh berolahraga dalam waktu yang lama. Tujuan utama dari latihan daya tahan adalah meningkatkan kemampuan kerja jantung di samping meningkatkan kerja paru-paru dan sistem peredaran darah. Selanjutnya yaitu daya ledak. Daya ledak adalah kemampuan mengarahkan kekuatan dengan cepat dalam waktu yang singkat untuk memberikan momentum yang paling baik pada tubuh atau objek dalam suatu gerakan
eksplosif dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Daya ledak akan menentukan seberapa keras orang dapat memukul, seberapa jauh orang melempar, seberapa tinggi melompat, seberapa cepat berlari, dan sebagainya. Poin selanjutnya yaitu kondisi fisik. A. Daya ledak tertungkai. Daya ledak tertungkai merupakan gabungan beberapa unsur kondisi fisik, yaitu kekuatan dan unsur kecepatan. Artinya, kemampuan daya ledak atau tungkai dapat dari hasil suatu aktivitas gerak yang dilakukan dengan cepat dan menggunakan tenaga yang kuat. Wujud daya ledak atau tungkai dapat dilihat dari hasil lompatannya. Poin selanjutnya yaitu fungsi daya ledak atau tungkai. Daya ledak atau tungkai merupakan kemampuan atau tungkai untuk menahan beban dalam melakukan suatu aktivitas. Tanpa daya ledak atau tungkai yang baik, orang tidak bisa berlari cepat, melompat, menumpu, dan lain sebagainya. Jadi jelas bagi kita daya ledak atau tungkai dibutuhkan dalam kebanyakan aktivitas fisik. Pada olahraga bola basket, daya ledak atau tungkai merupakan tumpuan utama yang sebagai penentu dalam prestasi bola basket. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi daya ledak atau tungkai. Adapun beberapa faktor, diantaranya yaitu jenis serabut otot pada tubuh memiliki dua serabut, yaitu serabut otot berwarna merah bereaksi lebih lambat dan serabut otot berwarna merah bereaksi lebih cepat. Panjang serat otot yang memiliki panjang daya kontraksi lebih cepat dibandingkan otot yang mempunyai serat pendek. Kekuatan otot yang lebih kuat bergerak atau beraksi lebih cepat daripada otot lemah. Bentuk otot yang berjalan sejajar terhadap sumbu longitudinal mempunyai daya yang berkontraksi lebih tinggi daripada otot yang berjalan diagonal terhadap sumbu longitudinal. Suhu otot mempengaruhi tingkat kesepian otot. Otot yang berada pada suhu panas akan bereaksi berkontraksi lebih cepat dibandingkan otot dalam suhu dingin. Jenis kelamin juga mempengaruhi kecepatan. Kelelahan otot sangat mempengaruhi kontraksi otot. Koordinasi intramuskuler di mana kekuatan juga tergantung pada fungsi saraf otot sewaktu melakukan aktivitas. Koordinasi intramuskuler di mana kekuatan juga tergantung pada fungsi saraf otot dalam tugas aktivitas fisik. Reaksi otot terhadap rangsangan saraf menghasilkan kekuatan secara proporsional saja. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka tingkat rangsangan dalam latihan harus tinggi. Sudut sendi. Kekuatan maksimum akan dicapai apabila sendi yang terlibat saat aktivitas benar-benar lurus. Poin selanjutnya adalah koordinasi mata tangan. Banyak para ahli yang menjelaskan longitudinal koordinasi. Di antaranya menurut Agus 2012, koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif. Dalam permainan bola basket, terutama pada saat jump shoot, koordinasi mata tangan berpengaruh terhadap kemampuan jump shoot. Karena mata merupakan alat optik yang berfungsi untuk penglihatan dan tangan merupakan alat gerak bagian atas. Kedua organ tubuh ini bekerjasama dalam mencapai tujuan gerak seperti dalam jump shoot. Karena keduanya sama-sama dihubungkan oleh sistem persyarafan. Jenis-jenis koordinasi. Menurut Saprudin 2012, koordinasi menjadi dua jenis, yaitu koordinasi umum dan koordinasi spesifik. Koordinasi umum adalah sebagai basis untuk pengembangan koordinasi khusus atau spesifik. Koordinasi spesifik adalah koordinasi motorik yang lebih berhubungan erat dengan keterampilan motorik khusus. Selanjutnya adalah faktor-faktor mempengaruhi koordinasi. Menurut Irawadi 2014, yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu diantaranya daya pikir. Daya pikir merupakan kemampuan seseorang dalam menganalisa dan memutuskan tentang tindakan atau gerakan yang harus ia lakukan dan bagaimana ia harus melakukannya. Kecakapan dan kelitian panca indera. Kelitian dari indera-indera seperti mata, telinga, kulit, dan lain sebagainya sangat mempengaruhi sistem kerja saraf dan otot dalam menerima rangsangan dan mengerjakan perintah gerak yang akan dilakukan.
Semakin baik fungsi dari indera-indera tersebut, akan semakin baik pula respon dari masing-masing unsur gerak seperti saraf dan otot yang bertugas untuk melakukan sebuah gerakan. Pengalaman motorik. Pengalaman motorik akan mempengaruhi koordinasi gerak. Hukum latihan mengatakan bahwa gerak-gerakan yang sudah terbiasa dilakukan akan lebih mudah dilakukan dibanding gerakan yang baru. Kemampuan biomotorik. Tingkat perkembangan kemampuan motorik seperti kekuatan, daya tahan, kelenturan berpengaruh terhadap koordinasi. Semakin bagus kemampuan kekuatan, daya tahan, dan kelenturan dimiliki, maka biasanya akan semakin baik pula koordinasi geraknya. Baik, cuman itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.